Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani M. dari kelas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya dari materi pengantar ilmu komputer. Rangkumannya adalah 1. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi penghitung yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol sistem operasi, komunikasi informasi jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain, peranti dan lingkungan perangkat lunak. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa, sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada di dalam skala menit, melainkan detik. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software host. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Sistem terdistribusi multikomputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Tetapi selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. 1. Kemajuan perangkat keras terus berlanjut melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. 2. Kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru, juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. 3. Pemakaian komputer yang terbesar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliabel. Kerusakan ekonomis yang terbesar dan potensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. 4. Kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. 5. Kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. 2. Perspektif industri. Pada masa-masa awal penghitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrograman bahkan kadang-kadang harus mempelajari dengan cara coba-coba. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal
yang berbiaya tinggi. Selama hampir 2 dekade ini, para manajemen dan para praktisi melontarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? 2. Mengapa biayanya sangat tinggi? 3. Dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikannya kepada pelanggan? 4. Mengapa sangat sulit bagi kita untuk mengukur kemajuan pada saat perangkat lunak dikembangkan? 3. Abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. 1. Aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan, modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. 2. Aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritik. Dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. 3. Embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikannya posisinya. 4. Daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. 5. Perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah 1. Perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan untuk kerja seperti diinginkan. 2. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan 3. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. 6. Karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. 1. Perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik fabrikasi. 2. Perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan pemeliharaan. 3. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara kostum bulit serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk produksi berbasis mikroprosesor dirancang dan dibuat. Sementara pada perangkat lunak tidak katalog komponen perangkat lunak. 7. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bila program tidak dirancang dengan baik dan hanya memiliki sedikit dokumentasi, maka bahasa tingkat mesin akan menjadi sebuah mimpi buruk. Bahasa tidak menengah memungkinkan pengembangan perangkat lunak serta program tidak tergantung pada mesin. Kode mesin, bahasa assembly tingkat mesin, bahasa pemrograman
tingkat menengah, serta disebut 3 generasi bahasa komputer. Yang pertama, dengan bahasa-bahasa tersebut, pemrograman harus melihat dengan baik kekhususan struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Demikianlah bahasa di dalam 3 generasi. Yang pertama dimasukkan ke dalam jenis bahasa prosedural. Bahasa generasi keempat juga disebut bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. 8. Aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Memang sulit untuk menentukan kategori umum untuk aplikasi perangkat lunak. Ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. 1. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Banyak perangkat lunak sistem, misal kompiler, editor, dan utilitas pengatur file, memproses struktur informasi yang lengkap namun tetap. 2. Perangkat lunak real-time. Program-program yang memonitor, menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real-time. Perlu dicatat di sini bahwa real-time berbeda dengan interaksi atau time sharing. Sistem real-time harus merespon di dalam suatu rentang waktu yang tepat. 3. Perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya payroll, akun, receivable, payable, inventory, telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. 4. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma number crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomatis sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. 5. Embedded software. Embedded software ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Embedded software dapat melakukan fungsi yang terbatas serta fungsi esoterik, misal key pada kontrol untuk microwave, atau memberikan kemampuan kontrol dan fungsi yang penting, contohnya fungsi digital dalam sebuah automobil seperti kontor bahan bakar, penampilan dashboard, sistem rem, dan lain-lain. 6. Perangkat lunak komputer personal. Pengolah data, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. 7. Perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak kecerdasan buatan adalah pengenalan pola, image, dan voice, pembuktian teorema, dan permainan game. Di tahun-tahun terakhir,
cabang perangkat lunak kecerdasan buatan yang baru yang disebut Artificial Neural Network telah berkembang. 8. Perangkat keras lunak sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. A. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara, penjalin, penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Mengapa mempelajari sistem operasi? 1. Merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer dan informatika. 2. Rekayasawan dan ilmuwan komputer informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi ibarat roh lagi manusia. B. Komponen-komponen sistem komputer. 1. Hardware, CPU, memori, perangkat I/O. 2. Sistem operasi, mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer. 3. Program aplikasi, kompiler, database sistem, business program, games, dan lain-lain. 4. User, manusia, mesin, dan komputer. C. Sistem operasi. 1. Dapat memerintah hardware, menangani alokasi sumber daya, dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung hardware. 2. Kernel adalah jantung sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. 3. Tujuan dan tugas sistem operasi adalah A. Mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. B. Menyediakan sekumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah. Dan C. Nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. 4. Pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. A. Sumber daya fisik, keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. B. Sumber daya abstrak, data dan program. 5. Berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi, A. Sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. B. Untuk mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan sumber daya tersebut, maka dibutuhkan yang namanya sistem operasi. 6. Komponen-komponen utama sistem operasi. A. Manajemen proses. B. Manajemen memori. C. Manajemen input-output. D. Manajemen berkas. E. Protection. F. Networking. G. Command Interpreter System. 7. Layanan-layanan yang disediakan sistem operasi. A. Program execution. B. I/O operation. C. File system manipulation. Itulah tadi rangkuman dari materi perangkat ilmu komputer. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.